Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar. Saya mahasiswa Tradis UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah. Sejarah tentang apa? Sejarah masuknya Islam di tanah Cirebon. Lebih khususnya lagi, saya akan membahas tentang kehidupan Syekh Syarif Hidayatullah yang mana dijuluki sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara kehidupan Syekh Nurjati Cirebon, kemudian cara strategi penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon, selama 7 menit ke depan. Sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang menyimpan sejarah panjang yang menjadi salah satu fondasi penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama Cirebon konon berasal dari kata caruban, yang berarti campuran, yang mana makna ini menggambarkan keberagaman masyarakatnya sejak masa lampau. Campuran bahasa, budaya, bangsa, dan agama berpadu membentuk identitas unik yang menjadi ciri khas Cirebon hingga saat ini. Awal mula pelabuhan dan perdagangan. Sejak abad ke-14 hingga abad ke-15, pelabuhan Cirebon telah menjadi salah satu jalur utama perdagangan di pesisir utara Jawa. Kapal-kapal dari Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok kerap berlabuh di sana. Mereka membawa komoditas berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, dan keramik. Namun, di balik aktivitas dagang itu, para pedagang muslim juga membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Ajaran tentang keesaan Tuhan, tentang tauhid, dan tentang kehidupan yang damai. Proses masuknya Islam di Cirebon tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses interaksi sosial dan budaya. Para pedagang muslim menikah dengan produk lokal, mengajarkan tata cara hidup, Islam, dan kehidupan sehari-hari. Tanpa perangan, Islam tumbuh melalui teladan dan bukan tekanan. Pangeran Walangsungsang dan awal dakwah. Tokoh penting dalam babak awal Islamisasi Cirebon adalah Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang beragama Hindu sejak muda. Walangsungsang memiliki ketertarikan besar terhadap ajaran baru yang diperkenalkan oleh pendatang dari negeri-negeri Jawa. Ia kemudian berguru kepada Syekh Datuk Kafi, seorang ulama dari Mekah yang bermukim di Gunung Jati, sebuah daerah di Cirebon dari Syekh Datuk Kafi. Walangsungsang mempelajari dasar-dasar Islam dan akhirnya memeluk agama tersebut bersama adiknya, Nyimas Rara Santang. Mereka meninggalkan istana Pajajaran untuk mencari kehidupan baru yang berlandaskan iman dan ilmu. Oke, kita akan bahas tentang kelahiran Sunan Gunung Jati. Perjalanan Raja Santang membawa ke negeri Arab, di mana ia menikah dengan Syarif Hidayatullah, seorang bangsawan keturunan Rasulullah SAW dari Mesir, dan pernikahan ini dilahirkan oleh Syarif Hidayatullah yang kelak akan dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tumbuh dengan dua warisan besar, darah bangsawan dari ayahnya dan semangat dakwah dari ibunya. Ketika dewasa, ia kembali ke tanah Jawa untuk melanjutkan perjuangan kakeknya, Pangeran Walangsungsang, yang akan menyebarkan Islam di Cirebon. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ia adalah sosok istimewa yang mengalir dalam dirinya dua garis turunan besar dari pihak ayah, Syarif Hidayatullah. Ia mewarisi darah bangsawan dan keturunan Rasulullah dari Mesir. Dari pihak ibu, Nyimas Rara Santang, ia merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang dikenal di tanah Sunda. Kombinasi dua darah besar ini yang menjadikan Syarif Hidayatullah sebagai sosok dengan kebijaksanaan spiritual sekaligus kewibawaan politik. Sejak kecil ia dikenal cerdas dan haus akan ilmu. Kembali ke tanah Jawa dan awal dakwah. Sesampainya di Jawa, ia terlebih dahulu singgah di Kerajaan Demak, yang mana pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Di sana, ia menjalin hubungan dengan Raden Patah, Sultan pertama Demak yang juga berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Kemudian ia menuju ke Cirebon, daerah yang saat itu sudah dimulai mengenal Islam melalui pamannya Pangeran Cakrabuana, yang telah mendirikan pemerintahan Islam kecil di pesisir pantai utara Jawa Barat.
Di Cirebon, Syarif Hidayatullah mulai berdakwah dengan cara yang halus dan bijaksana. Ia memahami karakter masyarakat setempat yang masih kuat dengan adat Sunda dan pengaruh Hindu-Buddha. Ia tidak menentang adat secara frontal, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan lokal. Adapun metode dakwah Sunan Gunung Jati, ini dengan cara melalui budaya dan kesenian. Ia menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, dan batik sebagai sarana dakwah. Misalnya, batik motif Megamendung diciptakan dengan filosofi kesabaran dan ketenangan. Nilai yang sangat Islam. Kemudian yang kedua, melalui pendidikan dan keteladanan. Sunan Gunung Jati membangun pesantren dan tempat belajar agama, yang mana masyarakat diajarkan membaca Al-Quran, berzikir, dan berakhlak mulia melalui pemerintahan dan keadilan sosial. Ia juga memahami bahwa penyebaran agama juga butuh sistem yang kuat, maka ia menata pemerintah Cirebon dengan prinsip Islam, adil, jujur, dan berpihak kepada rakyat kecil. Melalui perkawinan dan diplomasi, untuk memperluas dakwahnya, Sunan Gunung Jati juga menggunakan pendekatan diplomasi. Ia menikah dengan Putri Ongtin, seorang bangsawan dari Tiongkok yang telah memeluk Islam. Hubungan ini mempererat persahabatan antara dunia Islam dan komunitas Tiongkok di pesisir Jawa. Berdirinya Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah diangkat sebagai Sultan Cirebon dengan gelar Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh menjadi pusat pemerintah Islam yang kuat dan berpengaruh di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berperan besar dalam menyebarkan Islam di wilayah sekitarnya seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Banten, bahkan Jakarta. Sunan Gunung Jati juga menjalin kerjasama dengan Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten untuk membentuk aliansi politik dan dakwah yang mempercepat penyebaran Islam di seluruh pesisir Jawa. Hubungan dengan Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga merupakan salah satu Wali Songo, 9 wali besar yang menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Bersama Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan lainnya. Ia menyebarkan Islam dengan metode akulturasi budaya, bukan peperangan. Sunan Gunung Jati juga memiliki peran unik dalam antara para wali. Ia adalah diplomat dan pemimpin politik. Dan ia tidak hanya berdakwah di mimbar, tetapi juga di istana, di medan diplomasi, dan di antara rakyat. Ia menjabatani hubungan antara Islam dan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima tanpa konflik. Karya dan warisan. Warisan dakwah Sunan Gunung Jati masih terasa hingga kini. Beberapa peninggalannya sangat penting, dan antara lain yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang mana dibangun pada masa pemerintahannya dengan gaya arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara budaya Islam, Hindu, dan Tionghoa. Keraton Kasepuhan dan Kanoman yang menjadi simbol kejayaan Islam di Cirebon pada masa itu. Tradisi panjang jimat dan kepercayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ia perkenalkan kepada cara untuk memperkuat kecintaan masyarakat kepada Rasulullah SAW. Makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung yang hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah paling ramai di Indonesia. Akhir hayat dan pengaruh abadi. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568 Masehi pada usia lebih dari 100 tahun. Namun pengaruhnya tidak pernah padam. Dakwahnya meninggalkan jejak yang mendalam, bukan hanya di Cirebon, tetapi juga di seluruh Nusantara. Ia meninggalkan warisan spiritual yang mengajarkan bahwasannya Islam bukanlah agama yang keras, melainkan agama yang penuh kasih, kearifan, dan penghargaan terhadap budaya. Hingga kini Sunan Gunung Jati masih hidup dalam masyarakat Cirebon, dalam tradisi, seni, dan nilai-nilai kehidupan mereka. Ia bukan sekedar penyebar agama, tetapi arsitek peradaban yang membangun jembatan antara iman dan budaya. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati menjadi berilmu, cinta, dan kedamaian. Cahaya itu terus menyinari Nusantara bahkan berabad-abad setelah beliau berpulang. Dan itulah sejarah mengenai Syekh Syarif Hidayatullah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.